Halo Prestige People, sahabat berwibawa dimanapun kalian berada. Belakangan ini, saya banyak sekali menerima keluhan ya, karena saya ada seorang guru, maka saya sering sekali menerima keluhan dari anak-anak ya, dari anak-anak khususnya. Karena saya berinteraksi dengan mereka sangat sering, baik di kelas melalui pembelajaran online tentunya. Banyak dari mereka yang mengeluh, "Pak, tugasnya kok banyak banget sih, Pak. Pak, enak ya, Pak, anaknya pejabat. Pak, enak ya, Pak, anaknya pebisnis. Pak, enak ya, Pak, anaknya orang sukses itu bisa lebih mudah. Pak, si A kok enak ya, Pak, ya. Si A ternyata mudah sekali dapat masuk ke universitas ini karena dia adalah anaknya itu," gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar seperti itu anak-anak ya? Kita akan mendiskusikannya episode kali ini, tapi sebelumnya kita intro dulu. Baik, eee, banyak dari kita yang bertanya-tanya saat kita merasa terbebani pada beban keseharian kita, baik dari kita kemudian membanding-bandingkan, ya membanding-bandingkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain, khususnya kehidupan orang lain yang memiliki privilege. Apa itu privilege? Privilege adalah kemudahan, ya privilege adalah suatu hak khusus yang bisa dimiliki seseorang karena dia memiliki akses lebih daripada orang lain. Itu definisi saya ya, definisi Bapak, mengartikannya seperti itu. Kenapa saya sering membuat guyonan seperti ini. Ada 3 kunci sukses ya. Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah doa, dan ketiga adalah orang dalam ya. Nah, orang dalam ini bisa kita artikan sebagai privilege ya. Anak-anak seusia kita ya, seusia kalian yang sedang menonton video ini, yang orang tuanya mungkin memiliki prestis tersendiri, memiliki posisi, memiliki pengalaman, memiliki kenalan yang luar biasa besarnya. Kemudian mereka bisa dengan mudah untuk mencapai titik tertentu karena orang tuanya memiliki jangkauan tersebut ya. Nah, tapi kita lupa, kita tidak pernah merasakan di posisi mereka. Jujur, saya sendiri, ayah saya itu adalah sosok yang memiliki jaringan kerja yang luar biasa besarnya. Ya, kenapa? Karena beliau adalah orang organisasi dan sekarang pun beliau menjabat salah satu posisi penting di universitas swasta terbaik di Kalimantan Tengah ya, salah satu universitas swasta terbaik di Kalimantan Tengah. Dan dari dulu sebetulnya kalau misalkan mau, saya bisa saja menggunakan privilege tersebut ya untuk mendapatkan banyak hal. Ya, nyesel saya ya, tapi saya tidak melakukannya karena kita lupa tiap orang punya prinsipnya masing-masing ya. Prinsip saya adalah saya ingin berusaha mencapai titik yang ayah saya capai. Ya, itu adalah prinsip saya dari dulu. Saya ingin mencapai titik yang ayah saya berhasil capai saat ini dengan keringat saya. Itu prinsip saya dari dulu dan itu bagi saya tidak ada prinsip yang salah. Semua prinsip adalah benar selama kita meyakini prinsip tersebut dengan baik ya. Jadi bagi saya selama kita punya alasan dan kita meyakini dengan baik, maka tidak ada yang salah. Nah, yang salah adalah ketika kita mulai membandingkan, teman-teman. Ya, ketika kita mulai membandingkan. Kita membandingkan tanpa kita pernah berada di posisi mereka. Itu salah. Ya, saya sampaikan bahwa itu salah. Saya jarang menyalahkan orang, tapi dalam kasus ini saya sampaikan bahwa itu salah. Kenapa? Karena kita membandingkan sesuatu ya yang tidak sebanding. Oke, kita membandingkan kita dan orang lain padahal kita belum merasakan di posisi mereka atau belum pernah melihat di posisi mereka. Itu salah. Ya. Dan jangan kita terus-teruskan karena itu akan menghambat diri kita untuk berkembang. Jadi seperti ini, orang-orang kita pandang mudah karena mereka memiliki privilege ya. Mereka memiliki jaringan atas orang tuanya mereka, orang tua mereka bisa mempermudah jalan mereka. Itu mereka berjuang dengan cara yang tidak biasa juga. Jadi mereka berjuang dengan cara yang tidak biasa. Mereka berjuang tidak dengan cara kita. Ya, apakah mereka merasakan beban yang kita rasakan? Mungkin tidak, tapi mereka merasakan beban yang mereka rasakan.
bayangkan di usia muda mereka harus mengelola anak bisnis dari perusahaan ayahnya. Kebayang nggak kalian bebannya seperti apa? Ya, kita yang cuma beban cuci baju tiap hari aja ngeluhnya udah dari Sabang sampai Merauke. Apalagi mereka yang di usia muda harus mengelola anak bisnis perusahaan ayah atau orang tua mereka. Loh Pak, tapi kan mereka dapat uang dari sana, mereka bisa nongkrong-nongkrong, bisa di kafe tiap hari, bisa omongannya atau bercandanya dengan orang-orang punya uang juga, bisa beli halal mewah dan lain-lain. Ya itu karena kita iri sama mereka. Ya, itu adalah hadiah mereka atas perjuangan mereka, teman-teman. Ya, itu adalah hadiah mereka atas perjuangan mereka. Kalau kita mau seperti mereka, maka kita harus berjuang di level itu juga. Ya, kita harus berjuang. Nah, sekarang yang kita cuma dapat beban cuci baju sendiri aja ngeluhnya udah Sabang sampai Merauke, gimana kita bisa dapat apa yang mereka dapatkan? Ya, jadi mereka, saya dapat cerita ini ya. Saya dapat cerita dari salah satu rekan saya. Jadi dulu saya itu sering ngajar les di mana-mana waktu masih energi saya masih lebih banyak daripada sekarang. Saya masih bisa fokus pada 1-2 hal dulu itu waktu masa muda ya, walaupun sekarang saya belum tua. Jadi saya punya rekan ngelesi dan saya dapat cerita dari mereka bahwa mereka itu memberikan kursus privat kepada anak-anak yang memiliki privilege seperti itu. Orang tua mereka kaya raya, orang tua mereka pebisnis, orang tua mereka punya channel kemana-mana, ya. Dan tahukah kalian bahwa mereka tiap hari mengeluh? Kenapa? Karena mereka harus belajar sampai malam, mereka harus belajar banyak hal, mereka harus belajar bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Inggris, supaya mereka nanti bisa melanjutkan bisnis orang tuanya. Mereka harus pandai matematika, harus pandai ekonomi, harus pandai statistik, dan lain-lain. Mereka dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, mereka dituntut untuk bisa berdebat dengan orang lain, mereka dituntut untuk bisa melobi semudah mungkin, dan itu membebani jiwa mereka pada usia tersebut. Ya, dan mereka curhat, bahkan tidak jarang mereka menangis kepada rekan-rekan guru Bapak yang mengajar mereka. Dan saya juga pernah mengajar salah satu anak memiliki privilege ya. Dulu salah satu murid PPL saya itu kemudian les matematika dengan saya. Kemudian ayahnya itu adalah salah seorang pebisnis ya, kontraktor, dan sangat berharap banyak kepada anaknya. Kemudian anaknya dileskan, kemudian anaknya ini jadi anaknya curhat kepada saya. Pak, ini loh Pak, ayahku ngene, ibuku gini. Dia curhat bebannya seperti apa. Nah, di sana kemudian saya sadar bahwa ternyata kita belum pernah merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, mungkin teman-teman, ya, mungkin sekarang kita merasakan beban yang luar biasa berat kepada kita. Tapi kalau misalkan mungkin sekarang kita menangis, boleh. Kita sekarang menangis karena beban tersebut sangat berat pada kita. Ya, kita merasa seakan-akan kita tidak sanggup melewati tahap tersebut. Tapi mungkin pada saat itu juga kita lupa bahwa kita sebagai manusia tidak akan diberikan beban kecuali atas kesanggupan kita. Beban yang diamanahkan kepada kita itu pasti berdasarkan kesanggupan kita. Anak-anak dan privilege tersebut diberikan beban yang luar biasa kepada mereka, harus belajar A sampai Z untuk bisa melanjutkan bisnis atau perusahaan orang tuanya. Itu karena mereka sanggup melanjutkan bisnis dan perusahaan tersebut. Mereka sanggup untuk bisa mengelola perputaran uang sedemikian besarnya. Ya, dan kita sekarang diberikan beban semakin besar, maka kita dianggap sanggup untuk mengelola beban tersebut. Dan yang perlu kita lakukan adalah tetap bertahan ya, dan tetap memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam beban tersebut. Kenapa? Karena ketika kita sukses menyelesaikan ini berarti kita naik kelas. Dan ketika kita naik kelas, kita akan mendapatkan hal yang lebih daripada orang lain. Maka jangan putus asa.
menangis boleh, sedih boleh, capek boleh, tapi jangan putus asa. Karena putus asa hanya milik mereka yang kalah. Kalau kita ingin menang, jangan pernah sekali-kali ada putus asa dalam diri kita. Semakin berat beban hidup kita, berarti semakin hebat kita. Semakin berat tantangan dan cobaan hidup kita, tuntutan orang lain pada kita semakin berat, maka di saat itu Tuhan, Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih maju daripada orang lain. Mungkin teman-teman kita hanya menyelesaikan 3 tugas dalam satu harinya, tapi kita kok ada 10 tugas, berarti kita dianggap mampu menyelesaikan 10 tugas. Dan orang yang mampu menyelesaikan 10 tugas dalam satu hari ini tentu bukan orang sembarangan. Mereka pasti akan menjadi orang besar suatu hari nanti ketika mereka tidak pernah putus asa. Jadi ingat, privilege memang ada, dan teman-teman kita yang punya privilege mungkin sangat diuntungkan dari privilege itu, tapi dalam masalah perjuangan tidak ada yang tidak berjuang dalam hidup ini. Kita semua berjuang dan kita semua memiliki nilai perjuangan kita masing-masing. Tidak ada yang tidak berjuang, maka yang perlu kita ingat adalah cukup fokus pada apa yang ada di hadapan kita. Tugas-tugas, beban, masalah, tuntutan yang ada di hadapan kita, fokus. Capek boleh, nangis boleh, mengeluh, oke lah sedikit-sedikit kita mengeluh, tapi jangan pernah putus asa. Always and stay mumtaz.